Turki itu sebagian Eropa, sebagian Asia. Nah, Eropa itu kan rata-rata orangnya kurang ramah tamah dan privacy. Nah, lebih ke private seperti itu. Oke, Mas Dinur, kalau ibu kota di Turki itu apa sih namanya? Hai sahabat Cermai, balik lagi di podcast Cermai seputar informasi dan juga pengalaman untuk teman-teman. Oke, di sesi ini kita akan membahas seputar budaya Turki. Jangan sampai terlewat untuk episode yang pertama tentang peluang kerja di Turki. Oke, dengan saya Evita yang akan menemani beberapa menit ke depan. Dan spesial di episode kali ini, Mas Dinur. Terima kasih. Mas Dinur, Yeah. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Oke. Kakak sendiri gimana? Aku baik. Mas Dinur, ini kita mau ngomongin tentang budaya Eropa. Nah, teman-teman, just information, Mas Dinur ini sudah 2 tahun di sana. Betul ya, Mas ya? Ya, Betul sekali. Oke, mungkin bisa cerita pengalaman Mas Dinur semasa 2 tahun itu ngapain aja sih? Ya, saya di Turki itu selama 2 tahun itu belajar bahasa Turki ya pastinya. Oke. Dan lanjut dengan kuliah di sana. Seperti itu. Jadi produktif banget ya, kerja juga kuliah. Oke, menarik banget nih untuk dengar langsung pengalaman ataupun sharing-sharing dari Kak Dinur. Kak Dinur boleh gak sih sharing nih tentang bagaimana budaya di Turki, gaya hidupnya sehari-hari itu kayak gimana sih? Mungkin perbedaannya dari Perbedaannya. negara Indonesia sama negara Turki. Negara Turki itu biasanya yang terlihat sangat jelas itu mereka jarang memakai kendaraan-kendaraan pribadi seperti motor di sana. Rata-rata banyaknya mobil. Nah, di Indonesia sendiri kan ramai orang-orang berkendara atau berjalan, bahasanya apa ya? Beraktivitas ya dengan motor. Nah, dan di Turki itu sendiri mungkin yang sangat terlihat dan jelas kita mulai melakukan aktivitas itu di jam 9. Beda dengan tuh? Indonesia ya. Indonesia kan di jam 4, di jam ini. Mm-mm. Ya karena kita beda musimnya juga. Oh, Tergantung ada berapa tersebut. musim sih Kak Dinur di sana? Iya, di sana itu ada 4 musim nih. Beda dengan Indonesia. Indonesia sendiri itu ada 2 musim ya. Ya, di Turki itu ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim dingin, salju. Ya, teman-teman semua kan pada pengen tuh ya musim salju. Terus ada lagi musim gugur. Oh, I see. Kalau dari favorit musim itu sendiri, Mas Dinur pilih yang mana? Musim favorit saya di sana itu antara lain musim semi. Karena musim semi itu ya bunga-bunga pada bermekaran, apalagi di Turki itu terkenal dengan bunga tulipnya. Oh iya, Bunga tulip di indah sana. banget ya. Iya, indah sangat. Oke, Dan terus saya suka juga nih di musim panas, karena rata-rata musim panas itu orang-orang pada berliburan dan kuliah juga libur, teman-teman. oh iya bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi kalau musim dingin itu berdampak nggak sih Mas ke restoran ataupun wisata-wisata di sana? Bisa jadi berdampak, karena rata-rata kalau musim dingin kan sangat dingin sekali. Ya mungkin kalau kita kan ngelihat ke luar negeri, wah ada salju nih, karena kita emang belum pernah merasakan musim seperti itu. Oke, nah ini Ya, juga bakal berdampak ke depan. jadi hal yang baru ya untuk teman-teman kalau nanti pergi ke Turki. Oke, Mas Dinur boleh nggak sih sharing tentang culture shock ataupun hal yang Mas Dinur kagetkan waktu udah nyampe di Turki? Nah, salah satunya tadi setelah saya sebutkan tentang berkendaraan, karena orang Turki di sana itu jarang berkendara, jarang memakai kendaraan pribadi tapi lebih ke kendaraan umum seperti itu. Dan mungkin ada lagi, kalau kita di Indonesia itu sering memakai sendal nih teman-teman. Nah, kalau di Turki itu memakai sendal keluar rumah itu termasuk sesuatu hal yang tidak sopan. Wow. Ya, sesuatu hal yang aneh, yang kurang wajar. Nah, karena di Turki sendiri rata-rata kebanyakan itu musim dingin. Seperti itu. Dan apalagi kalau kita tidak memakai kaos kaki. Oke. Kita sholat di sana juga itu memakai kaos kaki rata-rata. Oke, berarti karena cuacanya yang dingin. Oke, Mas Dinur, makasih. Kalau dari hal yang di Indonesia dianggap wajar, tapi kalau di sana kayaknya nggak sopan gitu. Ada nggak sih, Mas? Mungkin berdaham. Bersendawa. Iya, bersendawa. Oke. Di tempat umum. Di tempat umum. Berarti kalau kita lagi suatu perkumpulan tiba-tiba, atau enggak kita lagi di restoran atau di lain sebagainya, kita tiba-tiba bersendawa dengan kencang, kan biasanya orang Indonesia habis makan tuh ya tiba-tiba bersendawa.
Nah, itu suatu hal yang kurang wajar. Oke, jadi teman-teman kalau mau bersendawa mungkin bisa pindah tempat dulu untuk menghargai orang di sana. Ada lagi nggak sih, Mas Dan Dino? bersin juga mungkin. Bersin juga. Oke, Ya, mungkin bisa ditutup. sama juga ya di Turki juga ya. Di Indonesia juga sama mungkin ya bersin ini. Suatu hal yang kurang wajar. Tapi ya melihat kultur sok di Indonesia itu saya sama kalau bersin, sendawa itu kan udah biasa ya, walaupun di tempat umum. Tapi kalau di Turki itu suatu hal yang kurang sopan. Oke, nah ada lagi nih Mas Dino, kalau Indonesia kan terkenalnya ramah tamah, senyum gitu ya. Kalau di sana gimana tuh? Karena Turki itu sebagian Eropa, sebagian Asia. Nah, Eropa itu kan rata-rata orangnya kurang ramah tamah dan privacy. Nah, lebih ke private seperti itu. Oke. Mas Dinur, kalau ibu kota di Turki itu apa sih namanya? Apa hayo? Apa nih, teman-teman yang tahu bisa Bisa kalau sama komentar ya. Ayo live ya kalau Iya, gitu. iya. Nah, di Turki itu ibu kota itu Ankara, bukan Istanbul. Rata-rata orang Indonesia kan taunya Istanbul ya. Betul, kalau Turki Istanbul gitu. Ya, Istanbul itu ibu kota maybe. No. Istanbul itu ya kota turis. Oh, berarti banyak wisatawan yang pergi ke sana. Ya, karena di sana kan ada terkenal tuh masjid besar, Masjid Hagia Sophia, yang gimana Kesultanan Utsmaniyah di situ. Oke, mungkin Mas Diru bisa sebutin deh 5 tempat favorit di Turki kalau kita mau berwisata ataupun kerja. Yang sering orang datangi mungkin ya itu di Masjid Hagia Sophia. Nah, tapi di sana Hagia Sophia namanya. Terus ada Masjid Blue Mosque, itu depannya Hagia Sophia. Masjid Sultan Ahmed namanya. Nah, ini gambarnya. Nah. Terus ada taman yang bagus di sana, ada Gulhane Park. Wow. Tapi lebih bagus itu ada lagi dari kota Istanbul yang rata-rata jarang orang Indonesia wisatawan yang ke sana itu karena emang jauh juga sejaman ke sana. Itu kalau kita datang di musim semi, datanglah ke Emirgan Park. Emirgan Kurusu itu sebuah taman yang dimana banyak bunga tulip di sana. Mungkin teman-teman juga bisa nanti ngelihat salah satunya ada juga Selat Bosporus tuh. Penghubung antara benua Asia dan benua Eropa itu di situ, di Selat Bosporus. Itu bagus banget teman-teman. Berarti itu rekomendasi tempat dari Mas Diru untuk teman-teman. Ya. Dan terus ada lagi nih teman-teman semuanya. Rata-rata orang Indonesia jarang ke sana. Di Turki itu, di Istanbul khususnya, di Istanbul itu ada sebuah pulau-pulau tuh. Ada pulau-pulau yang dimana jarang ada wisatawan ke sana. Mungkin wisatawan Indonesia yang jarang maksudnya di situ. Tapi banyak wisatawan ke sana. Nah, mungkin bisa ke sana, namanya Adalar. Itu pulau-pulau yang ada di Istanbul, pulau-pulau kecil itu. Bagus banget sana. Wow, ini bisa jadi ide kalau misalkan teman-teman kerja di sana terus sambil liburan. Betul nggak sih Mas Diru? Di Istanbul tuh bagus. Oke, kalau dari segi makanan? Nah, makanan itu beda banget. Karena kita rata-rata kan lidahnya orang Indonesia itu senang pedas, rempah-rempahnya Indonesia banyak. Nah, di Turki itu lebih ke manisnya, senang ke manisnya. Iya, lebih banyak manisan di sana. Lebih banyak suka yang manis daripada yang pedes. Tapi di sana banyak kan restoran Indonesia yang atau jual makanan Indonesia gitu? Pasti banyak di sana. Pasti banyak. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman kalau nanti kalian pergi ke Turki masih banyak yang jualan makanan Indonesia. Bisa juga jadi tips teman-teman bisa bawa makanan di packing gitu ya untuk 1 minggu biar bumbu-bumbu Indonesia. Betul, biar kangennya itu bisa terobati teman-teman. Di sana tenang kok, ada nasi. Oh iya. Ada beras ya. Oke, karena Indonesia kalau nggak makan nasi, kayaknya bukan makan itu nggak makan ya. Oke, menarik banget seputar Turki ini dan mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya. Iya. Oke, teman-teman pantau terus YouTube kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan bisa juga kasih ide-ide apa yang perlu kita bahas. Boleh banget ya teman-teman ke DM kita. Oke, Mas Dinur, nggak kerasa pertanyaannya udah selesai. Mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya Evita. Dan saya Dinur Penjelas Pratama Iskandar. Terima kasih dan see you di episode selanjutnya. Yo.